Shalom alaikum. Bagaimana kabar semuanya? Ya, Bapak berharap semuanya sehat semuanya. Kita akan memulai kelas kita Kepemimpinan Kristen pertemuan kelima. Sebelum kita mulai kelas, kita akan berdoa dimulai. Hari ini Bapak Ibu sampaikan supaya kita melihat bahwa pentingnya adanya regenerasi. Regenerasi dari yang tua ke muda, dan bagaimana yang muda mempersiapkan diri. Harapan Bapak adalah kalian menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin ke depan, yang ambil tongkat estafet untuk ke depan. Kepemimpinan Musa dan Yosua itu adalah model regenerasi Alkitab dan luar biasa. Ini adalah bahasan-bahasan dalam mata kuliah kita kali ini. Nah, ada pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian. Ada organisasi, ya, gereja lah contoh, diawali dengan sangat baik, kemajuan luar biasa, berjalan 10 sampai 20 tahun, bertumbuh luar biasa. Namun setelah di 20 tahun, sang gembala tentunya sudah tua, gereja tersebut mengalami stuck, bahkan kemunduran. Pertanyaan Bapak adalah mengapa dia mengalami kemunduran? Saya pengen menjawab karena kurangnya bimbingan kepada generasi muda, Pak. Bimbingan kepada generasi muda. Oke. Berikut. Saya, Pak. Ya. Oke, dari saya karena kurangnya jemaat terlalu bergantung kepada Gembala. Oke. Lanjut, ada lagi pemikiran? Pak. Ya. Kurangnya kaderisasi. Nah, itu bagus. Ya. Semuanya oke, tapi kurangnya kaderisasi ini penting. Ya. Nah, kita lihat penyebab kemunduran. Memang ada banyak macam. Satu, perlu punya visi dan tujuan. Ya. Tidak hanya dalam masa dia hidup, tapi ke depan juga. Regenerasinya seperti apa? Baru nggak ada regenerasi. Organisasi terlalu dominan pemimpinnya. Budaya organisasi yang diakui tidak ada evaluasi. Inilah penyebab-penyebabnya, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Nah, hal-hal ini menjadi penyebab yang bisa menjadi kendala. Kepemimpinan yang berhasil kira-kira seperti apa? Ya, tentu dalam kepemimpinan yang berhasil, yang pertama adalah di masa dia memimpin, bagaimana dia memimpin umat, mengorganisir semua personil untuk bergerak bersama-sama menuju visi. Ada keteladanan, ada kepatuhan. Jadi selama dia hidup
Tapi berikutnya adalah dia memikirkan untuk regenerasi ke depan, menyiapkan generasi muda, calon-calon pemimpin di masa mendatang, melatih mereka, membekali mereka, baik untuk takut akan Tuhan, hidup dalam firman, keteladanannya, kesetiaannya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu kunci kepemimpinan yang berhasil. Ya. Tuhan memberkati, luar biasa. Bagaimana Musa punya keberanian menghadap atau menghadapi Fir'aun? Kuncinya adalah dia sebelum itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat semak belukar yang terbakar tapi tidak hangus. Di sanalah dia perjumpaan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan dia mempunyai keberanian luar biasa untuk berhadapan dengan Fir'aun. Tentunya setiap perkataan dia minta pimpinan Tuhan untuk menyampaikannya. Apa yang harus disampaikan kepada Fir'aun itu yang disampaikan. Ya. Jadi itulah kekuatan keberanian dia menghadapi Fir'aun. Bagi kita menjadi pemimpin ke depan, kuncinya di mana? Kuncinya adalah tentu hubungan kita dengan Tuhan. Boleh atau bisa kita pandai berhikmat, tapi relationship kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kebergantungan kita dengan Tuhan, itulah sebenarnya kunci yang akan membawa kita mampu menjadi pemimpin bagi umat di masa mendatang. Keberhasilan generasi berikut kuncinya di pemimpin sekarang. Dia menyiapkannya. Kalau nggak menyiapkan, semakin rusak. Terakhir, pemimpin sejati fokus di misi Allah, bukan ambisi pribadi. Sampai di sini kita akan coba semuanya bangkit berdiri. Masing-masing berdiri. Oke, sudah ya. Lalu berikutnya adalah Bapak ada bagikan, ada satu lembar. Di situ silakan ada karakter Musa, ada karakter Yosua. Nanti akan kita buat pertandingan. Semua 10, 5 perempuan, 5 laki-laki. Siapa yang akan duluan? Yang menang slip belakangan. Gunting batu kertas. Ya, cowok duluan. Siap ya? Nah, ditutup kertasnya semua. Oke. Silakan mulai karakter Musa. 1. Tahan pada 1 terus. Rendah hati. Berani pada diri visioner, jalan panggilan Tuhan, pendoa syafaat, sabar menghadapi umat, belum balik 8 ya, ya 8, ayo, 2 lagi, 1, 2, visioner sudah, stop. 8. Oke, cewek mulai. Start. 1.
Rendah hati. Taat kepada Tuhan. Taat pada Tuhan. Sabar. Mampu menghadapi Firaun. Mampu menghadapi Firaun. Mementingkan umatnya sendiri daripada diri sendiri. Pentingkan umat daripada diri sendiri. Menjadi pendosa. Pendua syafaat. Visioner. Visioner. Menjalankan panggilannya. Menaati firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Rendah hati. Rendah hati. Ada rendah hati? Ada? Oke, 9. Cek unggul, tepuk tangan. Kelompok kami kalah. Oke. Silakan duduk kembali semua. Nah, jadi. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bye.